Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas adalah keturunan Nabi Harun yang keempat. Bapak-bapak masih ingat siapa Nabi Harun? Yaitu adik dari Nabi Musa. Nabi Harun ini adalah satu-satunya nabi yang diangkat menjadi nabi karena diminta oleh Nabi Musa. Sebab Nabi Musa itu kalau bicara omongnya cadel, jadi kurang jelas. Kenapa Nabi Musa cadel? Yaitu ketika kecilnya itu pernah makan bara api. Nah, jadi gara-gara kecilnya masih merangkang begitu, masih merangkak, itu pernah narik jenggotnya Fir'aun lagi pas dimomong, ditimang-timang gitu, jenggotnya Fir'aun ditarik. Fir'aun marah, wah ini yang mau menghancurkan kerajaan saya ini. Akhirnya kemudian diuji, mau makan roti atau makan api. Kalau yang diambil roti, bunuh. Tapi kalau yang dimakan api, selamat. Ternyata Nabi Musa oleh malaikat Jibril diarahkan makan api. Nah, gara-gara makan itu lidahnya cadel. Maka ketika Nabi Musa diangkat menjadi Rasul, Nabi Musa berdoa, ya Allah, angkat pula saudaraku yaitu Harun. Sebab dia ngomongnya lebih fasih. Lalu Nabi Musa punya doa, Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani. Wahlul 'uqdah itu ya Allah, hilangkan keluh lidah. Wahlul 'uqdatam min lisani. Jadi kalau ngomong biar lancar. Maka doa ini, Rabbishrahli ini biasanya dipakai oleh MC ya, MC yang mau acara gitu, itu pembukaannya pakai Rabbishrahli supaya lancar. Terus juga untuk para dai, kadang juga khotib ya, itu kalau nggak lancar di atas podium bisa amabadu, nggak bisa ngomong selanjutnya, udah demam panggung namanya ya, masya Allah, amabadu, terusannya lupa. Maka dibaca itu ya, wahlul 'uqdam. Nah, dari Nabi Harun maka berputra, bercucu, berbuyut. Nah, inilah buyutnya Nabi Ilyas, keturunan Nabi Harun yang keempat. Ia adalah putra Yasin bin Fahhas bin Izar bin Harun. Nah, itu silsilahnya. Nama bapaknya Yasin, kemudian nama kakeknya Fanhaz, kemudian nama buyutnya Izar, nama apa di atas buyut. Nah, ini ya, gantung siwur utek-utek, nah itu namanya tuh ya, itu. Ia diutus Allah kepada kaum Bani Israel yang kufur, yaitu penduduk Baalbek, sebuah daerah di Libanon. Nah, di mana itu Libanon sekarang? Yaitu kalau kita lihat di atasnya Palestina, yaitu di Libanon, Lubnan, ya, bahasa Arabnya Lubnan, Libanon. Mereka Bani Israel suka menyembah berhala yang bernama Baal. Jadi Israel ini dari dulu, ya Allah, masya Allah, orangnya ini kurang ajar emang dari dulu Israel ya. Udah berapa nabi diutus, berubah lagi, kemudian benar berubah lagi. Ya begitulah. Ketika pada zaman Nabi Musa ditinggal berapa Bapak? Ditinggal 40 hari, balik, yang disembah apa? Sapi. Ya Mbah, ya Allah. Ini Israel. Terus udah benar. Nah sekarang
rusak lagi, nyembah Baal lagi. Nabi Ilyas menyeru kepada Bani Israel agar meninggalkan Baal dan menyembah Allah sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran. Mari kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa inna Ilyasa laminal mursalin idh qala liqaumihi ala tattaquna atad'una ba'law wa tadharuna ahsanal khaliqin. Allahu rabbakum wa rabba abaikumul awwalin. Dan sungguh Ilyas benar-benar termasuk salah seorang rasul. Ingatlah ketika dia berkata kepada kaumnya Bani Israel, mengapa kamu tidak bertakwa? Patutkah kamu menyembah Baal? Nah itu tadi ada kalimat atad'una ba'la. Itu namanya nama patungnya, Ba'la, Baal. Patutkah kamu menyembah Baal dan kamu tinggalkan Allah sebaik-baik pencipta, yaitu Allah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu terdahulu. Jadi ini dari ayat ini surah As-Saffat, maka disebutkan di sini Israel menyembah patung namanya Ba'la atau Baal. Kaum Bani Israel selalu mendustakan seruan Nabi Ilyas dan selalu durhaka kepada Allah. Maka Allah mendatangkan azab berupa kemarau panjang selama 3 tahun. Masya Allah. Coba kita ini kemarau berapa bulan ya? Allah, dari bulan apa kita nggak ada hujan begini? Ya Allah. Kemarin sampai sholat apa kita? Sholat minta hujan, istisqa. Di beberapa daerah itu diadain istisqa. Di Al-Azhar diadain, di Aceh diadain, di Tegal diadain. Pokoknya minta hujan. Dan alhamdulillah seminggu yang lalu ya ada hujan ya, kira-kira ya. Alhamdulillah ya, lumayan ya. Sebentar tapi ya Allah. Langsung itu bendungan Bogor Katulampa naik, ya Allah. Terus akhirnya siap-siap Jakarta. Kita tahu sendiri Bapak, kalau udah Katulampa Bogor udah naik, nah air itu jalannya berapa Pak? 10 km per jam air itu glojok. Nah Bogor Jakarta berapa kilo? Nah dihitung deh. Jakarta Bogor ini kurang lebih sekitar 60 kilo. Lah kalau kecepatannya air 10 berarti 6 jam. Nah kalau tadi sore hujan jam 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah jam 11 udah nyampe Manggarai. Ya siap-siap dia pinggiran Manggarai. Cium ngungsi. Itu barang-barangnya dinaik-naikin. Masya Allah. Itu udah langganan dari dulu. Ya Allah. Jadi kemarau 3 tahun, nggak ngebayang Pak. Kalau sampai 3 tahun kira-kira kayak apa? Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ya ini kita dikasih kemarau paling berapa bulan ya Pak ya? Nggak sampai setahun. Aduh, udah teriak-teriak. Ya Allah hujan, istisqa. Ya Allah hujan, ya Allah. Nah ini diberi ujian yaitu 3 tahun berturut-turut. Sehingga
hewan ternak mereka banyak yang mati kelaparan, serta tanam-tanaman mati kekeringan. Adapun Nabi Ilyas selalu bersembunyi karena beliau takut dibunuh oleh kaumnya yang jahat dan makan sedapatnya. Masya Allah, udah pada ngamuk nih, Masya Allah. Ya, orang kalau udah lapar gimana Pak? Orang kalau udah lapar ngamuk Pak. Allah. Makanya kalau perut aman, orang tenang aja. Tidur aja Pak. Kenyang, Masya Allah. Coba kalau nggak bisa tidur, gubrak, nggak ada yang dimakan. Nah, itu apa Bapak? Apa aja dimakan Pak? Orang juga dimakan. Ya Allah, Masya Allah. Jadi kalau sudah kelaparan itu manusia ini jahat, buas. Kalau kaumnya mendapat makanan di dalam sebuah rumah, mereka berkata, wah, rumah ini sudah dimasuki Ilyas. Oh Allah, sampai kayak gitu. Oh, banyak makanan, berarti ada Nabi Ilyas ini, dicari. Pada suatu saat Nabi Ilyas telah masuk rumah seorang wanita yang mempunyai seorang laki-laki yang bernama Ilyasa. Ini bedanya cuma satu huruf, A, Ilyas, yang satunya Ilyasa, cuma ditambahi A aja, Ilyasa. Dan anak itu beriman kepada Nabi Ilyas karena anak itu dibawanya kemana beliau pergi. Setelah kaumnya yang durhaka itu benar-benar merasakan siksaan dan kesengsaraan, barulah mereka insyaf, lalu mendatangi Nabi Ilyas alaihissalam, memohon kepada Allah agar mereka terhindar dari bahaya kelaparan. Kemudian Nabi Ilyas berdoa kepada Allah, ya Allah Tuhanku, hilangkanlah dari mereka bahaya kelaparan yang telah mengancam mereka. Mudah-mudahan mereka menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Engkau. Allah mengabulkan doa Nabi Ilyas. Lalu hujan turun dan tanah ladang menjadi subur, serta binatang-binatang berkembang biak dan menurunkan anak-anaknya yang banyak. Ini salah satu mukjizat Nabi Ilyas, yaitu memohon ampun kepada Allah, mendoakan kepada kaumnya turun hujan. Hampir semua nabi punya doa begini. Nabi Muhammad juga begitu. Suatu ketika di Madinah kering, lama nggak hujan, maka para sahabat Ansor datang, ya Rasulullah, mohonlah kepada Allah hujan. Kemudian Rasulullah angkat tangan, Allahumma anzil alaina minas sama'i ma'am midrar. Ya Allah, turunkanlah hujan di antara kami, di atas kami dengan hujan yang deras. Rasulullah belum menurunkan tangan, hujannya sudah Masya Allah. Nah, hujan terus seharian itu nggak putus-putus, datang lagi, ya Rasul, udah, ya Allah, udah ibu, udah kebanyakan. Akhirnya apa? Rasulullah angkat tangan lagi. Doanya Rasulullah apa? Allahumma hawalaina la alaina. Nanti insya Allah kalau lagi pas musim hujan ya, kalau udah kelewatan nggak apa-apa, kita baca doa ini. Sekarang mah jangan ditolak dulu, hujan aja belum, ya Allah. Itu doa nolak hujan Pak. Allahumma hawalaina alaina, ya Allah, di sekitar kami, jangan di atas kami. Baru saja Rasulullah membaca doa itu, langsung berhenti hujan. Masya Allah. Ini ya, itu mukjizat ya, mukjizat para nabi itu seperti ini. Jadi minta hujan.
Doanya rajin, ke masjid rajin, wiritan rajin, begitu udah mulai makmur, lupa lagi. Astagfirullah. Jadi kadangkala apa Bapak dan Ibu saudaraku? Allah perlu apa namanya? Jewer kita itu perlu. Nah, karena apa? Kadangkala manusia ini suka lupa. Jadi kalau dikasih ujian sama Allah, artinya apa? Oh, kamu lagi dikangenin tuh sama Allah. Gitu ya. Supaya apa? Ya Allah, gitu loh. Allah rindu Pak dengan doa kita begitu. Makanya kata ulama sufi, kalau kita diuji sama Allah, itu artinya apa? Kita disayang. Dikasih ujian, dikasih musibah, dikasih penyakit, dikasih macem-macem, itu artinya apa? Allah lagi sayang. Ya Masya Allah, disayang tuh. Disayang. Selama kita sabar, maka dosa kita habis. Nah, ternyata lupa, mereka kembali durhaka, bahkan keingkaran mereka melebihi dari yang lalu. Masya Allah. Kemudian mereka disiksa lagi oleh Allah dengan siksaan yang lebih dahsyat. Nabi Ilyas dan Ilyasa sudah pergi lebih dahulu sebelum azab Allah berikan kepada mereka datang. Nabi Ilyas dan Ilyasa terlepas dari siksaan itu karena mereka adalah orang yang beriman kepada Allah. Ini cerita Nabi Ilyas. Mereka orang-orang Israel kadang menyebutnya adalah Elia. Elia itu apa namanya bahasa Israel ya. Ilyas. Kita lanjutkan Nabi Ilyasa. Ini gandengannya. Nabi Ilyasa. Nabi Ilyasa adalah anak angkat Nabi Ilyas. Jadi anak angkat. Ayah Nabi Ilyasa bernama Ukhtub bin Fanhas bin Izar. Jadi ketemu coba dilihat tadi. Kalau Nabi Ilyas lihat Yasin bin Fanhas. Nah ini Ukhtub bin Fanhas, berarti ketemu di kakek. Kakeknya ketemu, Fanhasnya ketemu. Nabi Ilyas dengan Ilyasa ketemu di kakek. Berarti saudara apa ini namanya? Sekakek, sepupu. Ya, kalau seayah kan ponaan. Seayah ponaan. Nah kalau sekakek sepupu. Jadi sepupu kemudian diangkat menjadi anak. Nah, Nabi Ilyasa itu Ukhtub, anak Ukhtub bin Fanhas bin Izar. Sejak menjadi anak angkat Nabi Ilyas, Ilyasa menjadi pengikut setia Nabi Ilyas dan sering menemani Nabi Ilyas dalam melaksanakan tugas dakwah. Terutama ketika Nabi Ilyas menginjak usia sepuh. Beliau diangkat menjadi rasul sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Mari kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ismaila wal Yasa'a wa Yunus wa Luta wa kullan faddalna 'alal alamin. Dan Nabi Ismail wal Yasa'a, Nabi Ilyasa, wa Yunusa, Nabi Yunus, wa Luta, Nabi Lut. Masing-masing kami lebihkan derajatnya
di atas umat yang lain pada masanya. Coba Bapak perhatikan, di sini ada 4 nabi disebutkan. Pertama adalah Ismail. Kita tahu Bapak Ibu, Nabi Ismail adalah putra Nabi Ibrahim. Apa kelebihannya Nabi Ismail? Ini tadi kan dikatakan masing-masing aku lebihkan. Nabi Ismail itu nabi yang terkenal sabarnya. Apa buktinya? Pas mau disembelih ketika ayahnya Nabi Ibrahim mengatakan, wahai anakku, ya abati, wahai anakku, tadi malam ayah ngimpi diperintah nyembelih kamu. Nabi Ismail ngomong, ya abati, hai abah, wahai ayah, if'al ma tu'mar, laksanain aja perintahnya Allah. Potong aja saya. Ya Allah, ayo, siapa yang berani ngomong gitu? Potong deh saya. Aduh. If'al ma tu'mar, satajiduni, engkau insya Allah akan dapati aku, siapa? Ismail, minas sabirin, termasuk orang yang sabar. Masya Allah. Ini Nabi Ismail. Wal Yasa. Nah, sekarang lagi kita pelajari ini Ilyas. Wa Yunus. Apa ini Bapak dan Ibu? Nabi Yunus. Masih ingat Nabi Yunus yang lalu? Nabi Yunus pernah dakwah di kaumnya. Karena kaumnya bandel, Nabi Yunus pergi, akhirnya naik kapal. Begitu di tengah laut kapalnya goyang, akhirnya dikurangi penumpangnya, termasuk yang harus dicemplungin siapa? Yunus. Masya Allah. Begitu Nabi Yunus dilempar, tuh Allah perintahkan ikan untuk menyambarnya. Wop. Kemudian dibawa ke pinggir laut, kemudian dimuntahkan. Selama di dalam perut ikan, Nabi Yunus berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin. Ini wiritannya, ini doanya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin. Kalau kita lagi istighosah, itu diantara yang dibaca. Salah satu fadilahnya apa? Maaf, kalau kita lagi punya masalah gelap, kayak Nabi Yunus di dalam perut ikan itu gelap. Kalau kita lagi punya masalah gelap menyelimuti hati kita, menyelimuti pikiran kita, kita pusing, ya Allah, ini gimana nih jalan keluarnya? Baca wirid ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin. Akhirnya diberikan jalan keluar, yaitu apa? Dibawa ikan, dilepeh. Selamat. Nah, kita nggak tahu Bapak, kalau kita punya masalah, kita baca ini, Allah ngasih solusinya apa? Wallahu a'lam. Nah, ini Nabi Yunus. Nabi Lut. Nah, ini sangat terkenal Bapak. Apa Nabi Lut? Nabi Lut ini adalah saudara Nabi Ibrahim. Diutus oleh Allah untuk satu kaum namanya kaum Sodom. Yaitu apa? Yang laki senengnya sama laki, yang perempuan senengnya sama yang perempuan. Masya Allah. Akhirnya oleh Allah kaum Nabi Lut ini dihancurkan. Nah, ini adalah ayat yang bercerita tentang Nabi Ilyas. Sepeninggal Nabi Ilyas, Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat Nabi Ilyas menjadi nabi dan rasul, meneruskan tugas dakwah ayah angkatnya kepada kaum Bani Israel yang gemar menyembah berhala. Masya Allah, Israel ya. Nabi Ilyas juga memberikan peringatan berupa ancaman adab dari Allah Subhanahu wa ta'ala apabila kaumnya tidak mau meninggalkan kekufuran
dan kemusyrikan. Pada zaman Nabi Ilyas alaihissalam, rakyatnya makmur, hidupnya aman karena taat kepada perintah Allah dan ajaran Nabi Ilyas. Setelah Nabi Ilyas wafat, umatnya Bani Israel meninggalkan agamanya, yakni mengambil jalan yang menyimpang dari ajaran agama yang dibawa oleh Nabi Ilyas. Makin hari kekufuran mereka makin bertambah, sehingga Allah melenyapkan mereka dari mereka nikmat dan kesenangan. Kemudian pada zaman inilah Nabi Yunus alaihissalam lahir. Demikian Bapak dan Ibu, sekali lagi mudah-mudahan iman kita kepada para nabi utusan Allah semakin bertambah kuat. Dari kisah-kisah ini bisa kita ambil pelajarannya supaya kita jangan sampai meniru umat-umat yang dahulu, umat-umat yang telah sesat, umat-umat yang jauh dari nilai-nilai agama. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Shadaqallahul azim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.